Yang belum on cam segera ya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Meet pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Lisa Meidina sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Materi yang akan dibicarakan yaitu tentang hadis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Di sini ada Kak Adila, Kak Salma, Kak Najwa, Kak Giska, dan yang terakhir Kak Davina. Adapun susunan kegiatan diskusi pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka diskusi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyajian materi yang akan disampaikan oleh Davina selaku penyaji pertama, dilanjutkan oleh penyaji kedua yaitu Giska, penyaji yang ketiga yaitu Kak Adila, dan penyaji yang terakhir yaitu Kak Salma. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Katanya udah pada muncul belum? Udah Kak? Ya. Jadi di sini definisi hadis itu secara istilah, kita ke secara bahasa dulu. Secara bahasa itu berasal dari akar kata hadasa, kudusa wa hadasa, yang berarti baru, berulang, lembut, berita, atau perkataan. Secara istilah, hadis itu hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat-sifat beliau, baik sifat fisik, moral, maupun perilaku, sebelum beliau menjadi Nabi Muhammad maksudnya sebelum diangkat menjadi Nabi seperti itu. Lanjut selanjutnya. Udah pada paham belum tentang hadis tadi? Jadi hadis itu perkataan, perbuatan, pertuturan Nabi kayak gitu. Contoh hadis di sini, hadis itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama hadis perkataan. Hadis perkataan ini disebut dengan hadis qauliyah. Jadi contohnya, Anas ini memiliki radhiyallahu anhu qala, ana Rasulullahi qala man ahabba ayyusat sato lahu fi rizqihi wa yus'alahu fi asarihi fa yasil rahimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bagi siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturahmi. Kalau dari perkataan ini, jadi kan di artinya itu bagi siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturahim. Jadi itu kayak misalkan, jadi kan ini jelas untuk perkataan ya. Kalau misalkan kamu mau mendapatkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, ya kamu harus menjalin silaturahim gitu. Itu berbentuk perkataan Rasulullah yang bersabda. Lanjut ya. Di hadis yang kedua ini dilanjutkan oleh hadis kaya. Yang kemarin hadiskan kisah. Jadi selanjutnya ada hadis perbuatan anna Rasulullah SAW mengatakan, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan sebelumnya ketika ada yang membuka atau mengawali sholat. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis persetujuan. Berdiri.
dari Khalid Al-Walid bahwasanya terburu keluar perkebunan lalu disuguhi makanan daging, atau sejenis makanan besar. Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambil. Sebagian wanita yang melihat berkata, "Beritahu Rasulullah, itu dari kita, ya Rasulullah." Ketika Rasulullah menarik tangannya, maka aku, Khalid, bertanya, Rasulullah menjawab, "Tidak, akan tetapi makanan itu tidak ada di tempatku. Oleh sebab itu, aku menghindarinya." Khalid berkata, "Lalu aku mengambil dan memakannya sementara Rasulullah melihat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sinonim hadis itu terbagi menjadi 3, ada yang namanya sunnah, khobar, dan juga asar. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu sunnah. Sunnah secara bahasa artinya adalah perjalanan fikih, juga tradisi ataupun kebiasaan yang berjalan secara terus-menerus. Tolong slide selanjutnya. Sedangkan secara istilah, ini ada beberapa ulama ya dari perbedaan bidang. Kalau yang pertama itu menurut ulama ahli hadis, sunnah itu adalah sama dengan hadis. Sedangkan menurut ulama fikih, sunnah itu adalah sifat syarat yang menuntut pekerjaan tapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkan. Jadi kalau misalkan dikerjakan itu dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Menurut ulama usul fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan, dan juga pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Sedangkan menurut ulama Mu'taziliah, sunnah itu adalah lawan dari bid'ah. Dan bid'ah sendiri ini adalah segala sesuatu yang tidak ada dalil dan buktinya dan tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sinonim hadis yang kedua itu ada khobar. Menurut bahasa, khobar diartikan an-naba'u, itu an-naba'u ya, yang berarti berita. Lalu menurut istilah muhaddisin, khobar adalah maja'a an nabi wa ghairihi min ashabihi aw tabi'in aw tabi'in aw man dunahum, yang artinya sesuatu yang datang dari Nabi dan yang lain seperti para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in, atau orang-orang setelahnya. Jadi ulama lain juga mengatakan ya bahwa khobar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi. Nah, sebenarnya yang datang dari Nabi itu kan namanya hadis ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa hadis lebih umum dan tidak dan lebih luas ya daripada khobar, sehingga bisa dikatakan setiap hadis dapat dikatakan khobar, tetapi setiap khobar tidak dikatakan hadis. Lalu contoh dari khobar itu perkataan Imam Syafi'i, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menghendaki dunia, ia harus berilmu, dan siapa yang menghendaki akhirat, ia harus berilmu. Lalu sinonim hadis yang ketiga ada asarnya. Secara bahasa, asar itu peninggalan atau bekas sesuatu, atau al-makiyatu al-bakiyatu syai'i. Terus yang kedua yang dipindahkan dari Nabi. Lalu secara istilah, asar itu sinonim dari hadis ya. Terus sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan.
Nah, contoh dari asar ini yaitu perkataan Hasan al-Basri, yaitu salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seseorang hamba adalah tatkala dijadikan dia sibuk dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Iya. Jadi ini kawan-kawan semua, ini kan berkaitan tentang hadis, yaitu hadis. Tadi udah tahu belum hadis itu apa? Ada yang kamu terkait dari perkataan tadi? Hadis itu apa? Hadis itu perkataan, perbuatan, persetujuan dari Tuhan. Ya, benar. Jadi hadis itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Menurut bahasanya itu tadi hadasa, yahdusu, hudusan. Karena di PPT mendapat kesalahan nih teman-teman semua. Terus contoh hadis juga ada berapa tadi contoh hadis? Ada yang tahu nggak? Pertanyaannya gitu. Contoh hadisnya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada contoh hadis perkataan, itu qauliyah, contoh hadis perbuatan fi'liyah, yang ketiga contoh hadis persetujuan, takriyah, yang keempat contoh hadis sifat. Sifat ini menunjuk ke fisik Nabi ya. Yang kelima contoh hadis sifat perilaku Nabi. Seperti itu. Selain hadis tadi terbagi menjadi beberapa selain hadis perbedaan antara sunnah, obah, asar. Sama hadis. Nah, di sini ada rangkumannya. Rangkuman di sini tuh hadis itu bersandar kepada Nabi, aspeknya perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Hadis kalau sunnah itu sandaran Nabi dan para sahabat, aspeknya perbuatan. Kalau obah Nabi dan selainnya itu bersandarnya, aspeknya perkataan dan perbuatan. Tadi ada asar, sandarannya sahabat dan tabi'in, aspeknya perkataan dan perbuatan. Masih. Selanjutnya diserahkan kembali kepada moderator. Baik, sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami berikan untuk 3 orang penanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Mau nanya? Ya, silakan sebutkan nama terlebih dahulu dan asal sekolahnya. Perkenalkan, nama aku Mia dari aku ngomong terkait dengan sunnah apa saja yang dapat dilakukan di hari ini. Baik, ditampung dulu ya pertanyaannya. Buat pertanyaan selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly Nur Anjani dari MAP 03 ingin bertanya. Contoh lain hadis fi'liyah selain di PPT apa aja ya Kak? Sama-sama. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Sebutkan nama dan asal sekolah. Kak, aku yang mau nanya boleh? Iya, boleh, silakan. Mengapa hadis dijadikan sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Quran? Oke, baik. Kami minta waktunya sebentar untuk mendiskusikan semua pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, Kak. Menjawab pertanyaan. Ini pertanyaannya amalan sunnah di hari Jumat ya? Iya Kak. Ya boleh, maaf
pertanyaannya? Maaf, boleh diulang pertanyaannya? Terkait dengan sunnah apa saja yang dapat dilakukan di hari Jumat? Jadi amalan sunnah di hari Jumat itu yang pertama ada memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua ada membaca surat Al-Kahfi. Terus yang ketiga niat untuk sholat Jumat. Untuk para sebagian juga itu untuk para laki biasanya. Ada bersiwak, memotong berangkat sholat Jumat lebih awal, memperbanyak zikir dan doa, membaca aja. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Firly Anjani. Contoh lain dari hadis fi'liyah selain yang ada di PPT. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yauman nahri wa yaqulu lita'khudhu manasikakum fa'anni la adri la'alli la uhajju ba'da hajjati hadhihi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkan yaitu hari raya Idul Adha dan berkata, hendaklah kalian pelajari manasik kalian dariku karena aku tidak tahu. Bisa jadi aku tidak akan bisa melaksanakan haji setelah haji. Hadis sahih dalam Sahih Muslim nomor 1290. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat agar mempelajari berbagai persoalan haji atau manasik haji dari Rasulullah SAW. Secara langsung dihafalkan, diamalkan serta diajarkan kepada umat manusia. Apa masih ada yang masih belum paham? Sudah cukup, Pak. Tadi pertanyaannya mengapa hadis itu dijadikan sumber kedua, benar gak? Setelah Al-Quran. Ya teh benar. Ya, jadi tuh hadis dijadikan sumber kedua setelah Al-Quran untuk tempat kuat atau menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran, seperti itu. Jadi itu berfungsi hadis memperkuat Al-Quran itu untuk memperkuat gitu, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentahfiz keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran, seperti itu. Jelas gak? Jelas deh, makasih. Sama-sama. Baik. Rangkaian diskusi telah selesai ya, teman-teman. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk pertanyaan dari teman-teman sekalian. Langsung aja ditutup ya. Demikian diskusi pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Saya ucapkan Alhamdulillah. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan atas proses penyampaian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Tolong naik dulu ya. Kata moderator, sekarang dong kesimpulannya dari hasil diskusi itu apa ya? Tadi udah dibacain kan sama kakak Davina. Jadi ulang ya, Kak moderator. Baik, saya ulang. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan juga sifat. Sekian. Amin. Ya sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf atas banyak kendalanya ya teman-teman. Maaf ya, nggak apa-apa.